Tuti. Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iklima Jenar dari Prodi PGSD Unisba. Ingin melakukan wawancara kepada jenengan terkait karakter dan kendala yang Anda hadapi saat mengajar untuk pembuatan modul ajar saya. Baik, silakan Kak Ima. Langsung ke pertanyaannya. Iya. Menurut jenengan, karakter atau profil belajar siswa di kelas yang jenengan ajar itu bagaimana? Apakah mereka lebih menyukai kegiatan aktif, bergerak, visual, atau mendengarkan? Ya, kalau karakter atau profil belajar siswa yang diajarkan di sekolah itu anak-anak itu sebenarnya suka cenderung untuk kegiatan aktif, ya kan? Aktif, bergerak, jadi di situ itu akan tumbuh rasa tidak bosan dalam pembelajaran. Ya, jadi guru harus benar-benar bisa memilah mana yang memang harus diterapkan dengan baik, terus nanti bisa dilakukan seperti apa ya, mengisi di area sela-sela dengan ice breaking atau bagaimana agar anak itu tetap bisa bergerak aktif seperti itu. Kalau untuk tingkat kefokusan anak-anak itu saat pembelajaran bagaimana? Kalau tingkat fokus belajar anak-anak itu ya tergantung dari materi belajarnya. Kalau misalkan pada pelajaran matematika, mereka itu kan suka. Jadi kita bisa memilih beberapa topik atau cara-cara pembelajaran yang sekiranya membuat mereka itu tertarik. Terus nanti kita berikan pemantik yang bisa anak-anak itu lebih aktif seperti itu. Terus untuk fokus itu memang kita harus bisa memilih metode yang bagus, yang sesuai dengan karakter anak. Menyesuaikan berarti? Iya, menyesuaikan, betul. Kalau mata pelajaran yang menurut panjenengan itu sulit dipahami oleh siswa niku nopo? Kalau untuk materinya itu apa? Kalau sebenarnya yang sulit dipahami itu ini bukan masalah sulitnya ya, cuma anak-anak ini cenderung agak aras-arasan gitu loh ya di mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi kenapa kok anak-anak itu kelihatan tadi gimana? Sulit dipahami. Sebenarnya untuk sulit dipahami itu karena anak-anak itu literasinya agak malas gitu loh. Jadi budaya literasi yang masih memang belum terbentuk dengan baik itu yang menyebabkan anak-anak itu menjadi sulit untuk melakukan pemahaman seperti itu. Kendala terbesar yang panjenengan sering hadapi saat menyampaikan materi tersebut niku napa? Kendala yang terbesar itu ketika pelajaran itu banyak wacananya. Jadi wacana-wacana yang harus dibaca dulu, sesudah itu anak-anak harus mencari gagasan pokok, mencari ide pokok seperti itu. Jadi anak-anak itu harus membaca dulu, literasi dan membacanya itu yang penerapannya harus ditambah kembali. Kalau bahan ajar atau medianya itu biasanya ibu menggunakan apa tuh? Kalau bahan ajar itu kita ada IFP ya, TV dari Bapak Prabowo itu, iya dapat. Itu kalau itu kan memang jumlahnya terbatas ya toh. Jadi kita itu di rolling dari kelas per kelas di moving. Kelas 1 dapatnya hari Senin, Selasa, kebetulan saya kelas 4 nanti dapatnya di hari Kamis. Tapi ya digital itu. Tapi kalau saya nanti membutuhkan materi atau apa kuis dari itu, biasanya saya menggunakan proyektor. Jadi saya salurkan dari laptop menuju ke proyektor. Berarti itu tidak ada kendala keterbatasan fasilitas gitu? Tidak ada kalau fasilitas. Ya. Okay. Kalau menurut jenengan itu model atau pendekatan pembelajaran seperti apa yang paling aktif dan disenangi anak-anak di kelas? Iya, kalau model pembelajaran yang paling disenangi itu biasanya lewat permainan, terus game seperti itu. Jadi dengan adanya TVFP dari Bapak Prabowo itu bisa digunakan untuk nge-game toh. Jadi anak-anaknya lebih tertarik. Jadi nanti wes langsung kruyuk-kruyuk seperti itu menjawab dengan
permainan game seperti itu. Lalu terkait karakter siswa nih Bu, Iya. bagaimana kemampuan siswa dalam bekerja sama dan berdiskusi dengan teman sekelas? Apakah ada seperti siswa yang lebih menonjol atau gimana? Oh iya, ada. Memang kan anak-anak itu biasanya terbentuknya ya, kalau dari keluarga sudah bisa terbentuk komunikasi yang bagus, anak-anak itu dalam berdiskusi juga bisa bagus. Berdiskusi, terus menyampaikan pendapat sampai dengan melakukan presentasi itu sudah bisa. Karena memang kita biasakan untuk adanya dua arah komunikasi guru siswa dengan siswa seperti itu. Jadi kita sudah membiasakan seperti itu. Kalau jika terdapat siswa yang memerlukan pendampingan atau perhatian khusus dalam belajar, Niku solusinya bagaimana Bu? Kalau di kelas sendiri? Iya, ini ada satu siswa jadi memang terjadi keterlambatan dalam pembelajaran. Jadi kita tidak bisa menjadikan satu, meskipun dijadikan satu dia tetap ketinggalan. Jadi saya membuat trik khusus, pembelajaran khusus yang sekiranya nanti bisa diampu untuk anak itu. Contohnya nanti ketika anak-anak sudah mulai pembelajaran tentang bangun-bangun ya, sudah masuk ke dalam rumus, jadi anak itu menggambar bangunnya. Jadi kita membuatkan pembelajaran khusus yang nantinya bisa anak itu tetap ikut pembelajaran dengan baik meskipun tidak sama, karena ya memang kalau nanti jadikan satu beda. Jadi secara IQ memang kurang ya, dari hasil tesnya memang kurang. Tapi kan kita tidak boleh menolak. Jadi semua harus diterima di sekolah negeri kami. Jadi bukan ada kekurangan gitu, bukan Bu? Kalau masuk ke kekurangan kayak sindrom Keterbelakangan gitu, buatan ya? keterbelakangan iya ada keterbelakangan. Memang dia itu kelihatan aktif tapi tidak bisa. Seperti itu. Jadi nulis gitu, tapi nulisnya bentuknya bagaimana? Pokoknya nulis seperti itu. Ada satu siswa memang Didampingi secara khusus ya? Iya, kita pendampingan secara khusus, cuma nggak bisa sama dengan teman-temannya. Terus kita melakukan komunikasi juga dengan orang tuanya. Ya, jadi terjalin komunikasi yang baik juga dengan orang tuanya. Salam Bu. Terima Oh, gitu ya? kasih banyak ya Bu.